Shalom keluargaku dimanapun berada, selamat pagi. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam Morning Blessing di hari Jumat ini. Keluargaku, hari ini saya mengajak kita untuk melihat kembali Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-17, ayat yang menjadi ayat pokok perenungan kita di sepanjang minggu ini. Nah saudara, di akhir zaman ini, di masa yang kita hidupi hari ini, ada banyak sekali pengajaran yang berkata bahwa kita nggak perlu lagi melakukan kedisiplinan rohani, kita tidak perlu lagi melakukan apa yang ada di dalam perjanjian lama karena Kristus sudah mati di kayu salib bagi setiap kita. Tapi Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat yang ke-17, "Aku datang bukan untuk meniadakan atau membatalkan hukum Taurat, aku datang untuk menggenapinya." Saya ingin mengulang pesan ini buat setiap kita, bahwa Yesus datang, dia mati di kayu salib, bukan supaya kita hari ini bisa hidup tanpa aturan. Dia mati di kayu salib bukan supaya kita hari ini tidak perlu berdoa. Dia mati di kayu salib bukan supaya kita hari ini bisa hidup suka-suka kita atau mengejar keinginan kita dan tidak memikirkan atau tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Justru Yesus mati di kayu salib menebus setiap dosa dan pelanggaran kita, menebus setiap kegagalan kita melakukan hukum-hukum yang ada di perjanjian lama, supaya hari ini waktu kita hidup di dalam Dia, anugerah yang menyelamatkan kita itu juga anugerah yang memampukan kita untuk memakai hidup kita melayani Tuhan, mempermuliakan Tuhan, untuk memakai hidup kita melakukan kehendak Tuhan setiap hari. Jadi adalah sangat salah kalau kita berpikir ada orang yang mengajarkan bahwa Yesus sudah mati di kayu salib. Oke, kita nggak perlu lagi berdoa, tidak perlu lagi sungguh-sungguh beribadah, tidak perlu lagi terlalu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena ya kita ini kan manusia penuh dengan kelemahan. Ya kita ini kan kadang bisa berdoa, kadang tidak bisa berdoa. Ya baca Alkitab mungkin seminggu sekali cukuplah. Salah. Karena justru sebab Kristus telah mati bagi kita, dia sudah datang menggenapi semua hukum Taurat dan semua nubuatan dalam kitab para nabi. Hari ini harusnya kita memiliki alasan yang sangat kuat kenapa kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kenapa kita harus sungguh-sungguh berdoa. Kenapa kita harus membangun budaya berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Kenapa? Karena Kristus sudah menanggung setiap konsekuensi dari kegagalan kita melakukan kehendaknya. Sehingga saat ini waktu kita memakai hidup kita untuk beribadah, berdoa, baca firman Tuhan, jangan takut gagal. Karena kita pasti gagal, seringkali kita berhenti di tengah jalan karena mungkin kita gagal, kita sudah berusaha membangun kedisiplinan rohani, dan tiba-tiba karena ada persoalan, karena kita tertekan, akhirnya kita gagal. Saya mau kasih tahu saudara, jangan pernah berpikir bahwa kita tidak bisa gagal, kita tidak bisa jatuh. Itu adalah pemikiran yang sangat salah. Karena selama kita ada di dalam dunia, kita bisa jatuh, kita bisa gagal. Justru itulah yang membuat kita belajar bagaimana Tuhan, anugerahnya, kasih setianya yang dia nyatakan bagi kita di kayu salib itu mampu mengangkat kita, membuat kita berdiri lebih kuat dari yang sebelumnya. Nah hari ini saudara, saya mengingatkan kita kembali, firman Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa Yesus datang bukan untuk membatalkan semua hukum. Oleh sebab itu hari ini saya mengajak kita, mari pakai hidup kita untuk melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Pakai hidup kita untuk hidup dalam ketaatan. Pakai hidup kita untuk hidup di dalam kebenaran. Tapi bukan lagi untuk mendapatkan perkenanan, bukan lagi untuk mendapat keselamatan, tapi karena kita diperkenankan oleh Tuhan. Karena Allah berkenan atas kita, karena kita sudah menerima keselamatan, maka sekarang pakai hidup kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Saudara, biarlah kita memaknai hal ini dan kita dapat menerapkannya dalam relationship kita dengan Tuhan. Mari bangun hubungan dengan Tuhan dengan ketulusan. Kita mengasihi Tuhan karena dia terlebih dahulu mengasihi kita. Kita setia, kita taat karena kita tahu Allah berkenan atas kita. Jangan dibalik, kita taat supaya Allah berkenan kepada kita. No. Kita tidak akan pernah mampu berkenan dengan kemampuan kita sendiri. Tapi karena Allah berkenan atas kita, oleh sebab itu kita dimampukan juga untuk hidup dalam ketaatan. Keluargaku, saya mengajak kita semua, mari, Kristus datang bukan untuk membatalkan semua hukum. Dia datang untuk menggenapi semua hukum. Oleh sebab itu, mari kita bangun kehidupan rohani yang kuat di dalam ketaatan kita.
dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Saya berdoa supaya sepanjang minggu ini kita belajar sesuatu, dikuatkan, kita dibangun di dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk sepanjang minggu Tuhan, 5 hari kami boleh menikmati. Kami bersyukur karena kami belajar firman Tuhan setiap hari. Roh Kudus, mari terus berbicara dalam hati kami. Kuatkan kami, bentuk kami, sembuhkan hati kami. Mungkin ada paradigma yang salah Tuhan. Kami sengaja bermalas-malasan untuk membangun kehidupan yang disiplin dalam ketaatan. Tapi biarlah melalui firman Tuhan kami diingatkan bahwa kami harus membangun hidup dalam budaya ketaatan, dalam budaya kesetiaan kepada-Mu. Karena kami tahu Kristus sudah menanggung setiap dosa kami. Sehingga ketika kami gagal Tuhan, kami tahu anugerah-Mu lebih kuat, lebih besar daripada kegagalan kami. Ketika kami jatuh, kami tahu tangan-Mu Tuhan, anugerah-Mu akan menopang kami. Sehingga kami bangkit dan berdiri kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap anak-anak-Mu dimanapun berada hari ini. Biarlah kekuatan dari Allah menjadi sukacita kami. Berkati kami di hari Jumat ini Tuhan. Kami bersyukur, terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluargaku dimanapun berada, saya mengajak kita untuk mari kita berdoa dalam ibadah doa puasa besok. Dan kita beribadah dalam ibadah raya di minggu yang kedua, di hari Minggu nanti. Sampai berjumpa di Zoom besok dan gereja pada hari Minggu nanti. Selamat memasuki akhir pekan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.